Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Namanya Rina, usianya 24 tahun, berparas manis, dan memiliki tubuh yang menggoda. Ia baru setahun tinggal di Jakarta, bekerja sebagai SPG freelance di berbagai event. Tapi penghasilannya pas-pasan, apalagi persaingan dengan gadis-gadis muda lainnya sangat ketat. Suatu malam, setelah ditolak lagi dari job modeling, Rina curhat pada teman satu kosnya, Maya, yang dikenal sering tampil glamor dan punya banyak relasi pria tajir. Maya menyarankan hal yang mengejutkan. Lebih besar dari, lo cantik, Rin. Tapi aura lo nggak nendang. Coba pasang susuk pemikat, deh. Gue juga pakai. Awalnya Rina ragu. Tapi keesokan malamnya, ia diajak Maya ke seorang dukun perempuan tua di pinggiran Depok, bernama Maksaroh. Rumahnya jauh dari pemukiman, dikelilingi pohon bambu dan suasana mencekam. Di dalam, bau kemenyan menyengat dan patung-patung aneh menghiasi sudut ruangan. Lebih besar dari, kamu mau yang cepat, kan? Gumam Maksaroh sambil membolak-balik kitab tua berbahasa Jawa kuno. Tapi susuk ini tidak biasa. Ini susuk pengasihan tubuh bawah. Ditanamkan di tempat paling sakral perempuan. Tapi ada syaratnya, Rina menelan ludah. Lebih besar dari, setiap malam purnama, kamu harus memberi makan penunggu susuk dengan darahmu sendiri. Tanpa pikir panjang dan tertarik akan kekuatan susuk itu, Rina mengiyakan. Malam itu juga, upacara dilakukan. Di sebuah kamar gelap, tubuh Rina dibaringkan dan Maksaroh menanamkan jarum emas kecil tepat di bawah pusarnya. Saat jarum menembus kulit, Rina menjerit. Matanya melihat kilatan hitam seperti bayangan berwajah manusia dengan lidah menjulur panjang. Setelah susuk ditanam, perubahan terjadi drastis. Rina seperti memiliki magnet luar biasa. Klien datang silih berganti. Pria-pria kaya mulai memberinya hadiah mewah. Tubuhnya jadi incaran banyak lelaki. Bahkan, ia ditawari kontrak iklan yang dulu mustahil ia dapatkan. Tapi malam purnama pertama datang. Rina dikurung sendiri di kamar kos. Ia mengiris pergelangan tangan dan meneteskan darahnya ke semangkuk air. Air itu ia letakkan di bawah tempat tidur, seperti yang diperintahkan Maksaroh. Malam itu, ia mendengar suara berbisik dari bawah ranjang. Lebih besar dari, dagingmu, manis. Ia mengira hanya mimpi. Tapi keesokan paginya, mangkuk itu kosong dan pergelangan tangannya sudah sembuh, tanpa bekas. Bulan demi bulan berlalu, tapi tubuh Rina mulai menunjukkan gejala aneh. Setiap malam purnama, rasa sakit seperti dicabik-cabik muncul dari kemaluannya. Ia merasa seperti diperkosa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di cermin, kadang bayangan hitam muncul di belakangnya. Suatu malam, ia mencoba melawan. Ia tidak memberikan darah seperti biasa. Akibatnya mengerikan. Ia terbangun tengah malam dalam genangan darah di kasur. Tidak tahu dari mana darah itu berasal. Tapi rasa sakit luar biasa menyerang rahimnya. Di cermin, ia melihat wajah makhluk hitam dengan mata merah, menjilati tubuhnya dari dalam. Rina kembali ke Maksaroh, memohon agar susuk itu dicabut. Tapi Maksaroh hanya tertawa sinis. Lebih besar dari, kamu milik dia sekarang. Dia yang memberi pesona, dan kamu harus membayar. Selamanya. Dalam ketakutan, Rina mencari pertolongan ke seorang kiai tua di Banten. Kiai itu menolak menyentuh tubuh Rina. Lebih besar dari, susuk yang kamu pakai bukan buatan manusia biasa. Itu susuk pemuja iblis bawah tanah. Tak bisa dicabut, kecuali kamu rela kehilangan kemaluanmu.
Pilihan yang mengerikan. Dan saat bulan purnama berikutnya tiba, Rina tak lagi sanggup. Ia berteriak seperti orang gila, membakar diri di dalam kamar kosnya. Ketika warga menemukan tubuhnya, hanya tersisa arang dan bau amis mengerikan. Tapi anehnya, bagian kemaluan Rina utuh, seolah dilindungi oleh sesuatu, atau seseorang. Maya, yang pertama membawa Rina ke Maksaroh, kini menghilang. Tapi kabarnya, ia sering terlihat berdiri di jembatan tua dekat rumah Maksaroh, berbicara sendiri sambil memegangi perut bagian bawahnya dan menangis. Lebih besar dari, dia masih lapar, aku belum kasih darah bulan ini. 3 bulan setelah kematian Rina, suasana di kosan Jalan Kemuning masih mencekam. Kamar Rina kini dikunci permanen, tapi warga sering mendengar suara rangan dan cakar-cakaran dari balik pintu. Seorang ibu pemilik warung bahkan mengaku melihat bayangan perempuan merangkak di langit-langit saat tengah malam. Dan Maya, gadis cantik yang dulu paling ceria di kosan, kini berubah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan sering bicara sendiri. Ia kerap memegangi perut bagian bawahnya seperti menahan sesuatu yang mau keluar. Maya sebenarnya sudah memasang susuk itu jauh sebelum Rina. Ia adalah murid kesayangan Maksaroh. Namun tidak seperti Rina yang hanya tahu satu versi ritual, Maya tahu rahasia kelam yang lebih dalam. Susuk pemikat itu adalah bagian dari perjanjian iblis jantan bernama Baroh, penghuni alam bawah tanah yang diberi makan melalui darah dan nafsu manusia. Baroh bukan hanya penjaga susuk. Ia adalah penagih tumbal, dan perempuan yang menanam susuk itu adalah pintu penghubung antara dunia manusia dan dunia bawah tanah. Sejak kematian Rina, Baroh mulai lapar. Maya yang semula hanya memberi setetes darah saat bulan purnama, kini harus memberi darah dari korban. Ia mulai membawa lelaki asing ke kosannya, menggoda mereka, lalu membiarkan Baroh mengambil tubuh mereka saat tidur. Pria-pria itu ditemukan keesokan paginya dalam keadaan tulang remuk dan wajah membiru, seolah dicekik makhluk tak kasat mata. Malam demi malam, korban mulai berjatuhan. Tetangga kos yang mencoba mengintip ke kamar Maya ditemukan mati mendadak. Seorang ustaz lokal yang mencoba membacakan doa di depan kamar Rina mendadak muntah darah dan tewas keesokan harinya. Dan pada malam purnama ke-7 sejak kematian Rina, suara jeritan menggema dari kos itu. Maya mengunci diri di kamar. Dari luar terdengar suara seperti erangan bercampur desahan yang memuakkan. Lalu jeritan panjang seolah seseorang sedang melahirkan makhluk dari neraka. Pagi harinya, kamar Maya kosong. Darah mengalir dari sela pintu. Di dalam hanya ada tulisan di dinding dengan darah. Lebih besar dari, aku sudah lahir. SUSUKMU jadi pintu bagiku. Polisi yang datang tak mampu menjelaskan apapun. Namun seorang wartawan mistis bernama Yuda, yang sedang menyelidiki kematian misterius para lelaki muda di kawasan itu, mulai mencium keterkaitan antara Maya, Rina, dan Maksaroh. Yuda menyamar sebagai pria hidung belang dan mencoba menemui Maksaroh. Tapi ia justru menemukan gubuk Maksaroh sudah terbakar, penuh dengan tulang-tulang manusia yang dikubur di bawah lantainya. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah kitab tua berjudul Rawa Darah, yang menyebut nama Baroh sebagai iblis kelamin dari dasar bumi. Kitab itu menjelaskan satu cara memutus kutukan: temukan susuk emas yang ditanam di tubuh korban pertama, lalu kuburkan di 7 simpang jalan sebelum matahari terbenam di bulan mati. Jika gagal, Baroh akan bebas selamanya. Yuda membongkar makam Rina secara diam-diam. Dalam tubuh yang sudah menghitam dan membusuk, ia menemukan 3 jarum emas kecil di antara tulang pinggulnya. Namun saat ia mencoba mengangkatnya, suara tertawa mengerikan menggema dari dalam tanah. Lebih besar dari, kamu yang selanjutnya. Malam itu, sebelum bisa menyelesaikan ritual penguburan, Yuda menghilang. Mobilnya ditemukan kosong di simpang 7 di daerah Rawamati. Tapi anehnya, dari jok mobilnya, keluar darah segar, meski tubuh Yuda tak pernah ditemukan.
Dan pada malam bulan baru selanjutnya, seorang gadis muda di kota lain mengeluh tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Kemaluannya berdenyut seperti digigit sesuatu, dan ia tak sadar, seseorang telah memasang susuk di tubuhnya tanpa izin. 2 minggu setelah hilangnya wartawan mistis Yuda, Simpang 7 tempat terakhir ia terlihat kini menjadi lokasi yang dihindari warga. Di sana, kabarnya muncul bau amis seperti darah busuk yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa sopir ojek online yang lewat mengaku melihat sosok hitam bertubuh besar, berambut panjang, merangkak di atas aspal dengan tubuh basah kuyup, meninggalkan bekas seperti lendir dan darah. Di saat bersamaan, kemunculan kasus gadis-gadis kesurupan massal di beberapa kota kecil menjadi viral. Mereka semua mengalami gejala sama, menggigit bibir sendiri hingga berdarah, mengeluh perih di bawah perut, dan mengucapkan kalimat yang sama dalam bahasa tak dikenal. Seorang paranormal akhirnya mengartikan kata-kata itu. Lebih besar dari, Baroh telah lahir dari darah pengkhianat. Ia mencari perawan untuk singgasana. Setelah Maya menghilang, kisah beralih ke seorang gadis bernama Dara, 18 tahun, siswi pesantren modern di Cirebon. Ia adalah gadis baik-baik, pemalu, dan dikenal rajin ibadah. Tapi sejak bulan lalu, Dara mengalami mimpi yang terus berulang. Ia berada di rawa berisi darah, tubuhnya telanjang, dan dari balik kabut muncul sosok pria tinggi besar bermata merah yang mengelus perutnya sambil berkata, "Lebih besar dari tubuhmu pintu yang sempurna." Saat bangun, Dara selalu menemukan bekas goresan aneh di bawah pusarnya, seperti bentuk huruf yang terbakar di kulit. Ia mulai sering mimisan dan keluar cairan hitam dari kemaluannya, membuat para ustazah curiga ia terkena gangguan jin. 2 minggu kemudian, salah satu ustaz di pondok itu mencoba melakukan ruqyah. Saat ayat-ayat suci dilantunkan, Dara tertawa dengan suara berat, bukan suara perempuan. Kemudian ia memuntahkan jarum emas kecil, sama seperti yang pernah ditanam di tubuh Rina. Di tempat lain, Bu Sulastri, seorang dukun tua pensiunan dari Banten yang dulu menolak menangani Rina, mendapat mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam ruang penuh cermin, dan dari setiap cermin keluar wajah Rina, Maya, dan puluhan gadis lainnya, semuanya menangis darah sambil berkata, "Lebih besar dari, Baroh sudah di dunia. Kau harus kunci pintu terakhir sebelum malam jahanam tiba." Bu Sulastri sadar, ini bukan lagi sekadar kasus susuk. Ini adalah perang gaib antara manusia dan entitas kuno. Ia lalu membuka peti besi warisan gurunya, di dalamnya ada kitab tua bernama Kitab Langit Ketujuh, yang mencatat bahwa Baroh adalah salah satu dari 7 iblis pemikat kelamin yang dikurung oleh wali kutub ratusan tahun lalu. Susuk pemikat adalah ritual kecil untuk membuka portal tubuh perempuan agar iblis ini bisa lahir kembali ke dunia manusia. Dan sekarang, hanya tinggal satu perawan tersisa yang bisa menjadi singgasana utama Baroh, Dara. 3 bulan setelah Dara menghilang, kabar tentang wanita-wanita misterius hamil tanpa sebab mulai menyebar di media lokal. Dalam seminggu, 18 perempuan dari berbagai daerah Jawa Tengah hingga Banten ditemukan hamil dengan janin tak biasa. Ketika di USG, janin-janin itu bergerak seperti cacing, memiliki taring, dan tidak berdetak jantungnya, namun tetap hidup. Dokter menyebutnya fenomena medis, tapi para tetua kampung tahu, itu benih Baroh. Dan tubuh Dara, kini dikenal sebagai induk iblis, terus berpindah tempat, mengunjungi desa-desa, menyentuh perut gadis-gadis muda dan meninggalkan jejak darah di setiap pintu. Di tengah kekacauan itu, Bu Sulastri tidak sendiri. Ia menghubungi 3 dukun sepuh yang pernah bersumpah menyegel ilmu susuk pemikat di masa muda mereka. 1. Ki Wiryo, dukun pemanggil bayangan dari Solo, pernah mengurung jin penggoda lewat mantra gelap. 2. Nilingsir, janda dukun dari Bali, ahli pengusiran iblis kelamin lewat media wayang dan boneka janin. 3. Abah Kosim, mantan dukun pesugihan dari Garut, bertobat setelah anaknya dibawa jin.
Mereka bersatu di malam Jumat Kliwon, membentuk kelompok pembersih darah, satu-satunya barisan yang tahu cara memburu iblis dari dalam tubuh manusia. Jejak darah mengarah ke sebuah desa terpencil bernama Uringin Peteng, desa yang konon hanya bisa dilihat pada malam gelap total. Di sanalah tubuh darah disembunyikan, dijaga oleh puluhan gadis yang telah diambil Baroh. Mata mereka buta, mulut dijahit, namun tubuh mereka melayang di udara dan mengejar siapapun yang mendekat dengan erangan serak dan kuku tajam. Malam itu, keempat dukun membuka portal ke desa Uringin Peteng melalui ritual berdarah. Jari mereka dipotong dan darah diteteskan ke tanah sambil membaca mantra pemutus susuk. Saat gerbang terbuka, mereka diserang oleh makhluk-makhluk perempuan bertubuh setengah manusia, setengah kelamin, bibir berdarah, payudara membusuk, dan mata bernyala merah. Tapi mantra Nilingsir menghancurkan tubuh-tubuh itu satu persatu dengan wayang kelamin yang diputar terbalik. Bu Sulastri memulai perjalanan ke Cirebon untuk menyelamatkan Dara. Tapi malam sebelum ia sampai di sana, pondok pesantren Dara terbakar. Mayat-mayat santri ditemukan hangus, beberapa dalam posisi bersujud namun tanpa kepala. Dara hilang tanpa jejak. Beberapa saksi mengatakan mereka melihat Dara berjalan keluar pondok, telanjang, dengan rambut terurai dan mata hitam pekat. Di belakangnya, sosok hitam merangkak mengikuti, dengan 4 tangan dan lidah panjang yang menjulur ke tanah. Dara bukan manusia lagi. Ia adalah wadah utama Baroh. 2 bulan kemudian, kota-kota kecil di Jawa Barat mulai mengalami fenomena aneh. Gadis-gadis remaja mendadak hamil tanpa pernah disentuh lelaki. Beberapa pria muda ditemukan tewas dalam keadaan tubuh kering seperti jerami terbakar. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara perempuan tertawa dari arah rawa, disusul teriakan lelaki yang mengerikan. Di pusat rawa tua tempat Baroh diyakini dilahirkan kembali, sebuah batu besar bermunculan dari tanah, dan di atasnya tertulis dengan darah. Lebih besar dari SUSUKMU adalah KUNCI KU. Setiap darah perempuan, makanku. Di pusat desa, mereka menemukan Dara duduk di singgasana dari tulang dan tali pusar, dengan perut buncit yang bergerak liar. Ia tertawa, tapi bukan suara Dara, suara itu berat, menjijikkan, dan menggema seperti ribuan orang mengerang bersamaan. Lebih besar dari, kalian datang terlambat. Janinku sudah dewasa. Malam ini, ia lahir dan kalian jadi tumbalnya. Tubuh Dara berubah. Kulitnya mengelupas. Matanya hilang. Dari rahimnya, muncul tangan-tangan kecil berwarna hitam, mencoba merobek dirinya keluar dari dalam. Abah Kosim membaca mantra penyegel rahim iblis, namun Baroh melawan. Tubuh Abah terangkat, isi perutnya mengalir ke tanah. Darahnya diserap singgasana. Ki Wiryo memanggil bayangan Rina dan Maya, arwah mereka menangis, lalu membantu membuka segel susuk di tubuh Dara dengan menghisapnya keluar seperti racun. Saat susuk terakhir keluar dari pusar Dara, janin Baroh menjerit dan mulai meleleh, mengeluarkan cairan putih busuk seperti sperma membusuk dan tulang bayi patah. Dengan sisa tenaga, Bu Sulastri menancapkan paku besi ke ubun-ubun Dara sambil membaca ayat pemutus napas setan. Tubuh Dara kejang, lalu terdiam. Mereka berhasil, atau begitulah pikir mereka. Tapi malam itu, langit tidak kembali cerah. Di langit, muncul bintang merah menyala, tanda bahwa salah satu dari 7 iblis kelamin telah berhasil lahir, meski tanpa tubuh. Di akhir cerita, Ki Wiryo memperlihatkan satu halaman terakhir dari kitab kuno. Lebih besar dari, Baroh hanyalah yang pertama. Masih ada 6 lagi. Dan dari lubang darah tempat janin Baroh gagal lahir, terdengar bisikan. Lebih besar dari, 1 gagal, 6 menunggu tubuh berikutnya. Sejak kegagalan Baroh lahir ke dunia melalui Dara, langit tak pernah benar-benar kembali normal. Setiap malam Jumat Legi, bintang merah yang bersinar di langit kini membentuk pola segi 6, pertanda ke-6 iblis saudara Baroh telah terbangun di alam bawah,
mencari tubuh-tubuh baru untuk dijadikan pintu keluar mereka. Susuk pemikat ternyata hanyalah salah satu cabang dari ilmu wangsit kelamin, ajaran terlarang dari masa kerajaan Majapahit yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan lewat seks, darah, dan perjanjian iblis. Kitab yang disimpan Bu Sulastri menyebut nama-nama keenam iblis itu. 1. Asmarada, iblis susuk pengasihan suami. 2. Lambana, iblis susuk penguat kelamin lelaki. 3. Nyirawakala, iblis susuk pemikat bayi dan anak kecil. 4. Jelangkung Al-Mukni, iblis susuk pemanggil nafsu via boneka. 5. Sayyidah Manzil, iblis pengunci rahim dan pengubah janin jadi jimat. 6. Sikandu, iblis pemindah kelamin, korban akan berubah jenis kelamin secara gaib dan menjadi wadah iblis itu sendiri. Kasus pertama muncul di Lampung. Seorang istri bernama Erna, 42 tahun, memasang susuk pengasihan agar suaminya yang selingkuh kembali mencintainya. Ia mendapatkannya dari dukun muda cantik yang ternyata adalah pengikut aliran lama susuk Asmarada. Setelah susuk ditanam di balik lidah dan di bawah payudara, suaminya memang pulang. Tapi malam itu, Erna mendadak orgasme berkali-kali tanpa disentuh. Suaminya seperti terhipnotis, terus menyetubuhi Erna selama 6 jam tanpa henti, hingga keesokan pagi tewas dengan wajah pucat dan kelamin membusuk. Erna tak menyadari, setiap kali suaminya klimaks, tubuhnya menyerap jiwa pria itu, menjadi tumbal Asmarada. Malam berikutnya, Erna mulai bermimpi jadi ratu di taman penuh lelaki telanjang, dan setiap kali ia menyentuh mereka, tubuhnya makin membengkak dengan luka merah seperti akar. Hingga akhirnya, wajah suaminya muncul dari perutnya sendiri, hidup, tapi menangis darah. Di kota Tegal, pria bernama Andika yang merasa minder karena impoten mendatangi seorang praktisi keperkasaan. Ia ditawari susuk lambana, logam hitam kecil yang ditanam di bagian bawah alat kelaminnya. Setelah itu, Andika menjadi liar. Ia bisa tidur dengan 4 perempuan dalam semalam. Tapi setiap selesai bersetubuh, pasangannya mengalami pendarahan hebat, bahkan ada yang mati karena ususnya terpelintir. Andika tak tahu, lambana membuat kelaminnya menjadi cambuk gaib yang menyerap energi wanita, bukan lagi alat cinta. Dan setiap darah yang keluar dari pasangan, adalah bahan makanan bagi iblis lambana. Pada malam ke-7, Andika bangun dengan kondisi mengerikan, kelaminnya berubah menjadi ular yang hidup, terus mendesis dan merayap ke lehernya. Ia ditemukan tewas dengan alat kelamin melilit lehernya sendiri. Kasus berikutnya jauh lebih kejam. Seorang perempuan bernama Yuli, 35 tahun, tidak punya anak dan ingin dipuja oleh anak-anak tetangganya. Ia memasang susuk pemikat anak di kening dan lidah, susuk yang konon membuat suara dan senyuman kita disukai anak-anak. Setelah ritual, anak-anak mulai mengikuti Yuli kemanapun, memanggilnya Mama. Tapi anak-anak itu mulai sakit satu persatu, mengalami demam menggigil dan mimpi buruk. Beberapa bahkan menggambar sosok wanita berwajah dua, satu cantik, satu hitam berlubang seperti tengkorak. Nyai Rawakala bukan membuat anak-anak cinta, ia mencuri energi hidup mereka. Dalam sebulan, 7 anak meninggal, dan setiap malam Jumat, suara tangisan mereka terdengar dari kamar Yuli. Suaminya akhirnya melihat Yuli menyusui 7 janin berlumur darah di kamar mandi, sebelum bunuh diri dengan menelan paku susuknya sendiri. Melihat kehancuran yang mulai menyebar, Bu Sulastri dan 2 dukun tersisa, Nilingsir dan Ki Wiryo, mulai mencari inti kekuatan keenam iblis. Mereka sadar bahwa tubuh darah yang dulu gagal melahirkan Baroh masih hidup, dan jadi tempat berkumpulnya semua iblis yang sedang mencari jalan lahir. Darah kini jadi Ratu Rahim, mayat hidup yang disembunyikan di Gunung Lawu, dikelilingi puluhan perempuan hamil roh setan yang dijaga oleh para pemuja ilmu kelamin dari era Majapahit. Di akhir kisah ini, Sulastri membaca catatan terakhir dalam kitab. Lebih besar dari, jika keenam susuk disempurnakan dalam tubuh darah berdarah putih, maka dunia atas akan dibelah,
dan neraka kelamin akan menjelma jadi dunia manusia. Dan di puncak Gunung Lawu, suara tangisan bayi terdengar dari dalam tanah. Gunung Lawu malam itu tak berangin. Tapi seluruh desa di sekitarnya mengaku mendengar tangisan bayi dan suara lenguhan perempuan bersahutan dari puncaknya. Udara menjadi anyir, dan saluran air berubah warna kemerahan seperti darah haid. Dara, tubuhnya yang seharusnya telah mati, kini menjadi inkubator keenam iblis kelamin yang telah tumbuh sempurna di dalam rahimnya. Setiap iblis berada di posisi masing-masing, mulut, lidah, leher, dada, pusar, dan kemaluan. Tubuh Dara tampak seperti boneka dengan tali-tali yang bergerak sendiri. Dia tidak bisa mati, tapi dia bukan manusia. Bu Sulastri, Ki Wiryo, dan Nilingsir naik ke puncak dengan membawa senjata pencabut susuk tertua, paku emas dari zaman Mataram yang bisa menyegel iblis jika ditancapkan tepat ke titik hidup terakhir susuk, tulang ekor korban perjanjian. Di puncak, puluhan pemuja wanita dan pria telanjang berdiri melingkar, tubuh mereka dipenuhi susuk dari kepala hingga alat kelamin. Mereka menyanyikan mantra kelamin tua. Lebih besar dari, rahim jadi dunia, kelamin jadi gerbang, darah jadi lilin, lahirkan Tuan Baruk dan saudara-saudaranya. Saat Sulastri dan dua sahabatnya menerobos lingkaran, mereka diserbu para pemuja. Tapi Ki Wiryo memanggil bayangan Rina, Maya, dan korban-korban yang jiwanya masih terikat. Arwah-arwah itu menjerit, dan satu persatu para pemuja terbakar oleh api putih dari dalam tubuh mereka sendiri. Susuk yang mereka pasang meleleh dan menyatu dengan kulit, membuat mereka meledak seperti granat daging. Saat ketiganya sampai ke tubuh Dara, dia sudah tidak seperti manusia lagi. Kepalanya berputar, perutnya bergelombang, vaginanya berbicara dalam bahasa iblis. Setiap langkah mendekat membuat tanah berdarah dan kupu-kupu hitam beterbangan dari pori-pori darah. Lebih besar dari, Tuan kami akan lahir. Dunia ini tak lagi milikmu, Sulastri. Nilingsir mencoba memanggil roh penjaga kelamin dari Bali, tapi tubuhnya ditusuk dari belakang oleh paku susuk yang dilempar Dara. Ia berteriak sebelum mulutnya mengeluarkan janin berbentuk jangkrik hitam. Ia tewas di tempat, tubuhnya berubah menjadi patung garam. Ki Wiryo berhasil memukul Dara dengan senjata mantra bayangan, namun tubuh Dara membelah menjadi 6 versi, masing-masing mewakili iblis yang tinggal di dalamnya. Wajah wanita manis tapi bermata kelamin. Lelaki bertanduk dengan alat kelamin membara. Bayi menangis dengan wajah ratusan rahim. Boneka kayu hidup dengan gigi di perutnya. Perempuan tua yang mengandung puluhan wajah. Dan yang terakhir, makhluk androgini yang separuh tubuhnya berjenis kelamin laki-laki, separuh perempuan. Satu persatu mereka menyerang Ki Wiryo hingga tubuhnya ditelan tanah, sambil berseru. Lebih besar dari, aku tulus jadi korban, demi dunia yang penuh nafsu. Akhirilah nafsu lewat kelaminmu sendiri. Tinggal Bu Sulastri, luka di sekujur tubuh, darah mengalir dari matanya. Ia tahu ia kalah tenaga. Tapi ia ingat satu mantra kuno, yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang pernah menggugurkan anak dari hubungan haram. Ia buka baju, ia telanjang, ia duduk di hadapan Dara, lalu menggores kemaluannya sendiri dan mengucap, lebih besar dari, aku, yang pernah membunuh anak sendiri, serahkan rahimku sebagai ganti rahim Dara. Tapi iblis ikut mati bersamaku. Tiba-tiba tubuhnya menyala, darahnya menguap jadi kabut putih. Susuk-susuk yang masih tersebar di dunia mulai meleleh. Perempuan-perempuan yang pernah memasang susuk jatuh pingsan, lalu menangis darah. Tubuh Dara meledak menjadi awan janin dan rambut wanita, terbang ke langit lalu terbakar oleh petir dari atas lawu. Bu Sulastri tak tersisa, hanya ada abu kelamin dan tangisan bayi yang memudar perlahan. Dunia kembali tenang, para korban susuk tak lagi terganggu. Namun satu pesan tertulis di batu besar dekat Gunung Lawu. Lebih besar dari, selama manusia percaya cinta bisa dibeli lewat tubuh, kami akan kembali. Baroh dan saudara-saudaranya,
Dan di malam sunyi berikutnya, seorang remaja perempuan membuka akun TikTok yang menawarkan susuk digital lewat QR Code. Dia tersenyum, dan menekan tombol. Pasang susuk online sekarang. Tamat.